Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa yang damai, terhampar keindahan alam yang menenangkan. Suasana tersebut kontras dengan kehidupan spiritual yang menggetarkan di dalam pesantren desa. Kiai Bars Al-Ab, seorang ahli ibadah yang sangat dihormati, memimpin pesantren dengan kebijaksanaan dan kelembutan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman, begitu sapaan Kiai Bars Al-Ab menggema di seluruh pesantren. Kiai Bars Al-Ab, atau yang lebih dikenal sebagai Kiai Barsisa, adalah seorang guru spiritual yang mendalam, memberikan pengajaran agama Islam dan ilmu spiritual kepada lebih dari 60.000 muridnya. Dalam keheningan pesantren, terdapat seorang gadis yang penuh kebeningan, putri seorang raja yang terkenal akan kecantikannya. Sayangnya, kehidupan damai itu tergoncang ketika sebuah kehamilan yang tidak diinginkan menghampiri gadis itu. Kiai Barsisa, sang pemimpin spiritual, menemukan dirinya terperangkap dalam pertempuran batin yang menentukan nasibnya. Dalam suatu pertemuan yang misterius, seorang pria tampan dan karismatik muncul di hadapan Kiai Barsisa. "Kiai Barsisa, aku mencari bimbingan spiritualmu," ucap pria itu dengan senyum misterius. Kiai Barsisa, yang semula teguh dalam keyakinannya, merasa bangga dan yakin bahwa dia telah menemukan seorang yang akan melanjutkan warisan spiritualnya. Dalam perjalanan menuju pesantren pria misterius tersebut, Kiai Barsisa mulai merasakan keajaiban dan pesona yang tak terkatakan. Suasana pesantren yang megah, aroma anggur, dan suara musik memikat hati Kiai Barsisa. Pria itu, dengan penuh kesombongan, mengajak Kiai Barsisa untuk menikmati kehidupan duniawi. "Kiai Barsisa, inilah nikmat Allah yang boleh dinikmati oleh hambanya," goda pria misterius tersebut, sementara Kiai Barsisa mulai melupakan tugas spiritualnya. Hari demi hari berlalu, dan Kiai Barsisa terperangkap dalam godaan duniawi. Suatu hari, tugas berat menimpa Kiai Barsisa. Seorang gadis cantik yang merupakan putri raja mengalami gangguan jiwa. Utusan raja datang membawa gadis itu kepada Kiai Barsisa dengan harapan kesembuhan. Kiai Barsisa, yang awalnya senang dengan kedatangan gadis itu, tidak menyadari bahwa ujian berat telah menanti di balik pintu pesantrennya yang sunyi. Di dalam pesantren yang sunyi, pertempuran antara kebaikan dan kegelapan mulai terjadi. "Wahai Kiai Barsisa, nikmati kecantikan dan godaan yang ada di hadapanmu." "Tak ada yang tahu, tak ada yang akan berbicara," bisik suara jahat dalam hati Kiai Barsisa. Tanpa sadar, Kiai Barsisa terjerumus dalam dosa besar yang akan menghantui hidupnya. Inilah awal dari kisah tragis Kiai Barsisa, di mana kehormatannya diuji oleh godaan dunia. Bagaimana Kiai Barsisa akan mengatasi ujian berat ini? Apakah kehormatannya dapat tetap terjaga, ataukah ia akan merosot dalam jurang dosa yang tak terampuni? Bab 2, Pertarungan dalam Batin. Keheningan malam menyelimuti pesantren. Kiai Barsisa merenung di dalam kamar lamanya, menghadapi pertarungan batin yang tak terbayangkan. Suara bisikan setan yang merayapi pikirannya terus menggoda, "Wahai Kiai Barsisa, nikmati kecantikan yang ada di hadapanmu. Engkau hanya manusia yang rentan terhadap godaan, tak ada yang tahu." Dalam kegelapan, Kiai Barsisa mencoba menemukan kekuatan untuk melawan godaan yang merayap ke dalam jiwanya. Dia ingat tugasnya sebagai seorang pemimpin spiritual, guru yang dihormati oleh ribuan murid. Namun, kegelapan itu semakin menguat dan menghantui setiap sudut pikirannya. Dalam suasana sunyi, Kiai Barsisa berbicara pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat, aku harus tetap setia pada ajaran agama dan integritasku." Namun, godaan terus menghampirinya. Dalam ketergodaan dan kelemahan hatinya, Kiai Barsisa merasakan tekanan untuk mengejar kepuasan nafsu duniawi. Pertempuran batin Kiai Barsisa mencapai puncaknya ketika suara hatinya berbicara, "Gadis ini takkan memberitahu siapapun. Dia telah kehilangan ingatannya, dan akan tetap diam." Dalam keadaan bimbang, Kiai Barsisa merosot dan mengambil keputusan yang tak terampuni. Dalam ruangan khusus pesantren, di tengah malam yang sunyi, Kiai Barsisa melakukan perbuatan tercela. Suara tangisan dan bisikan kegelapan menyatu menjadi bagian dari kesesatan yang menghantuinya. Gadis yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan penyembuhan, kini menjadi korban dalam jebakan dosa Kiai Barsisa. Setelah perbuatan itu selesai, Kiai Barsisa merasakan beban penyesalan yang tak tergambarkan. Tangannya yang suci kini telah tercemar oleh dosa besar. Dalam kehampaan yang menggelayutinya, Kiai Barsisa merasa kehilangan dirinya sendiri. Dalam gelapnya malam, ia mencari penebusan untuk dosa yang telah dilakukannya. Keesokan harinya, ketika matahari mulai bersinar, pesantren yang dulu dihormati sebagai tempat spiritual menjadi saksi bisu dari kegelapan yang merayap dalam hati Kiai Barsisa. Murid-muridnya, yang selama ini menghormatinya, tidak menyadari tragedi yang terjadi di dalam pesantren tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, kebenaran akan terungkap. Bagaimana Kiai Barsisa akan menghadapi konsekuensi perbuatannya? Apakah dia akan mampu menemukan penebusan dan kembali ke jalan yang benar?
Kisah tragis Kiai Barsisa menjadi peringatan tentang rapuhnya manusia di hadapan godaan, serta kepentingan menjaga hati dari pengaruh kegelapan. Bab 3, Konsekuensi dan Hukuman. Berita tentang kehamilan gadis putri raja yang menghilang mulai menyebar di desa. Utusan raja yang datang untuk membawa gadis itu ke pesantren Kiai Barsisa menjadi sumber pertanyaan dan perbincangan di kalangan masyarakat. Beberapa murid Kiai Barsisa yang mengetahui kejadian tersebut mulai merasa kecurigaan dan kebingungan. Utusan raja, yang semula datang dengan harapan kesembuhan bagi putri raja, kini dihadapkan pada misteri yang tak terpecahkan. Mereka melaporkan kejadian tersebut pada sang raja, dan tim penyelidik dikirim untuk mencari tahu keberadaan gadis yang hilang. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan petunjuk yang mengarah ke pesantren Kiai Barsisa. Di dalam pesantren, Kiai Barsisa merasa kegelisahan yang semakin memuncak. Setiap langkahnya dipenuhi rasa cemas akan terbongkarnya perbuatannya yang tak terampuni. Suatu hari, sepotong kain yang terhubung dengan gadis malang itu ditemukan oleh seorang utusan raja di sekitar pesantren. "Bukankah ini kain gadis putri raja yang hilang?" tanya utusan raja pada murid Kiai Barsisa yang tidak tahu apa-apa. Terbukalah rahasia kelam yang selama ini disembunyikan oleh Kiai Barsisa. Kabar tersebut segera sampai kepada raja, yang marah besar atas perlakuan tercela terhadap putrinya. Dalam waktu singkat, pesantren yang dulu dihormati menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Murid-murid yang selama ini mengagumi Kiai Barsisa merasa terhianati. Mereka menghadapi konsekuensi dari dosa besar yang dilakukan oleh pemimpin spiritual mereka. Kiai Barsisa, yang dulunya dihormati dan disegani, kini harus menghadapi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Utusan raja kembali dengan pasukan untuk menangkap Kiai Barsisa dan membawa keadilan. Desa yang dulu tentram dan damai terguncang oleh skandal besar yang melibatkan tokoh spiritual yang dihormati. Seiring berjalannya waktu, Kiai Barsisa diadili dan dihukum dengan hukuman salib. Keputusan ini diambil sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatannya yang sangat melanggar norma dan etika spiritual. Sementara itu, setan yang dulu merayu Kiai Barsisa kembali dengan senyum sinis, meninggalkannya dalam keadaan yang terhukum. Kisah tragis Kiai Barsisa menjadi pelajaran berharga tentang kelemahan manusia di hadapan godaan dan konsekuensi dari perbuatan tercela. Masyarakat desa dan murid-muridnya harus merenung tentang pentingnya menjaga integritas spiritual dan kejujuran dalam menjalani kehidupan mereka. Bab 4, Pertobatan yang terlambat. Dalam sel hukuman, Kiai Barsisa merasakan beban dosa dan penyesalan yang mendalam. Matanya yang dulu penuh kebijaksanaan kini tampak redup oleh kegelapan yang menyelimuti hatinya. Suara deru angin malam di luar sel hukuman seolah menjadi saksi bisu atas kehancuran seorang pemimpin spiritual yang dihormati. Malam itu, setan yang dulu merayu Kiai Barsisa muncul lagi, kali ini dengan senyum sinis penuh kepuasan. "Wahai Kiai Barsisa, inilah akibat dari kesalahanmu. Kini kau terhukum dan kehormatanmu terkoyak," bisik setan sambil tertawa dengan nada yang merendahkan. Kiai Barsisa yang dulu kuat dan bijaksana, kini hanya meresapi penyesalan dan kehampaan. Di sudut selnya yang gelap, Kiai Barsisa merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh dengan kelemahan dan godaan. Dalam keheningan malam, ia berbicara pada dirinya sendiri, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Aku tersesat dalam godaan dunia dan terjerumus dalam jurang dosa yang tak terampuni. Berikanlah aku kesempatan untuk bertaubat." Namun, pintu pertobatan tampak semakin sulit di dalam penjara pikiran Kiai Barsisa. Setan terus merayunya, mencoba meruntuhkan sisa-sisa keimanan yang mungkin tersisa. "Wahai Kiai Barsisa, pertobatanmu terlambat. Kau telah kafir dan mengingkari Tuhanmu. Tak ada ampunan bagimu," bisik setan dengan nada mengejek. Kiai Barsisa, dalam kelemahan dan ketidakberdayanya, merasakan beban dosa yang semakin berat. Dia tahu bahwa perjalanan menuju pertobatan sejati adalah suatu tantangan yang sulit, terutama setelah terperangkap dalam perbuatan tercela yang menghancurkan martabatnya. Namun, di tengah kegelapan, masih ada cahaya kecil harapan yang menyala di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, Kiai Barsisa terus berjuang dengan dirinya sendiri. Ia merenung tentang tindakannya yang menyebabkan kehancuran dirinya sendiri dan martabat pesantren. Suara azan yang menggema dari kejauhan menjadi pengingat akan keagungan Allah dan kemungkinan pertobatan yang selalu ada, sekalipun dalam kondisi tergelap sekalipun. Begitulah, Kiai Barsisa dalam sel hukuman, mencari kekuatan dan keberanian untuk berbalik kepada Allah. Apakah ia akan berhasil menemukan cahaya pertobatan dalam kegelapan hatinya? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Bab 5, Cahaya Pertobatan. Saat matahari terbit di ufuk timur, Kiai Barsisa masih merenung di dalam sel hukuman. Suara ayat-ayat suci yang dulu mengalun indah di pesantrennya, kini bergema dalam benaknya. Dalam keheningan pagi, Kiai Barsisa merenung tentang dosa dan kelemahannya. "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku.
Terima pertobatanku, bisik Kiai Barsisa dengan suara yang penuh kerendahan hati. Setan yang seolah-olah menanti di sudut gelap selnya mencoba meracuni pikiran Kiai Barsisa. Namun kali ini, Kiai Barsisa lebih kuat dalam menolak bisikan ke-8. Beberapa hari berlalu, dan Kiai Barsisa terus memohon ampun dan bertaubat dengan tulus. Walaupun dihadapkan dengan kesulitan dan godaan setan yang terus mencoba meruntuhkan keimanan, Kiai Barsisa mulai merasakan adanya perubahan di dalam hatinya. Cahaya pertobatan mulai menerangi ke-8 yang selama ini menyelimuti jiwanya. Suatu malam, dalam kesunyian sel hukuman, Kiai Barsisa mendengarkan hatinya yang memanggil kebaikan. Ampunilah aku, ya Allah. Bimbinglah aku ke jalan yang benar, doanya bergema di ruang gelap tersebut. Setan yang mencoba mengganggunya terdiam, karena keimanan Kiai Barsisa yang semakin memantap. Mendekati akhir hayatnya, Kiai Barsisa terus berdoa dan bertaubat. Ia merasakan kedekatan dengan Allah yang tak pernah dirasakannya sebelumnya. Suasana sel hukuman yang dulu terasa sesak dan penuh penyesalan, kini mulai berubah menjadi tempat untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Pada suatu pagi, ketika matahari bersinar cerah di langit, Kiai Barsisa menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Meskipun tubuhnya diikat pada salib hukuman, wajahnya tampak damai. Terlihat sejumput senyuman yang menggambarkan pertobatannya sebelum meninggalkan dunia ini. Kiai Barsisa, yang pernah tersesat dalam godaan dan dosa, akhirnya menemukan kedamaian dan ampunan di akhir hayatnya. Kisah tragisnya menjadi pelajaran berharga tentang kelemahan manusia, kekuatan pertobatan, dan kemurahan Allah yang tak terbatas. Desa yang dulu digetarkan oleh skandal besar, mulai merenung dan memetik hikmah dari kisah Kiai Barsisa. Murid-muridnya yang terguncang oleh pengkhianatan pemimpin spiritual mereka, kini merenung tentang arti kejujuran, keberanian untuk bertaubat, dan kelemahan manusia di hadapan godaan. Sebagai matahari terus bersinar di langit desa, kisah Kiai Barsisa menjadi legenda yang menyiratkan bahwa pertobatan selalu mungkin, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Dan di setiap pertobatan, ada cahaya yang menuntun ke arah kebenaran dan keselamatan. Bab 6, Pembelajaran dan Pemulihan. Kisah Kiai Barsisa yang tragis menjadi buah bibir di seluruh desa. Murid-muridnya yang dulunya terguncang oleh pengkhianatan pemimpin spiritual mereka, kini dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sulit tentang keadilan, integritas, dan arti sejati dari agama. Desa yang damai kini menjadi arena refleksi dan pembelajaran kolektif. Pemimpin pesantren yang baru ditunjuk berusaha menyatukan kembali komunitas yang terpecah belah. Dia membawa semangat keadilan dan keteladanan, serta menekankan pentingnya menjaga kejujuran dan integritas spiritual. Meskipun bayangan tragedi masih menghantui, langkah-langkah positif diambil untuk memulihkan marwah pesantren dan kepercayaan masyarakat. Murid-murid Kiai Barsisa, yang masih mencari makna dari peristiwa yang mengguncang iman mereka, mendapati pelajaran berharga. Mereka menyadari bahwa meskipun pemimpin spiritual dapat tersesat, agama yang benar tetap suci dan ajaran-ajaran yang luhur harus dijunjung tinggi. Semua itu menjadi tonggak pembelajaran yang mewarnai perjalanan spiritual mereka ke depan. Sementara itu, desa berusaha pulih dari trauma skandal besar yang mengguncang fondasi kehidupan mereka. Keheningan kembali merayap di setiap sudut desa, namun kali ini diiringi oleh tekad untuk membangun kembali rasa saling percaya dan harmoni. Masyarakat desa belajar bahwa kebenaran dan integritas harus dijunjung tinggi di atas segalanya. Selain itu, cerita Kiai Barsisa menjadi peringatan abadi tentang rapuhnya manusia di hadapan godaan dan konsekuensi perbuatan tercela. Desa menegaskan pentingnya pendidikan agama yang kuat, yang tidak hanya melibatkan aspek ritual, tetapi juga membangun karakter dan integritas moral. Dengan tekad untuk bangkit dan memperbaiki kesalahan masa lalu, desa berusaha membangun masa depan yang lebih baik. Mereka berharap bahwa kejadian tragis ini menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembang, serta menjadikan desa mereka sebagai tempat yang penuh kasih dan penghargaan terhadap nilai-nilai luhur. Seiring waktu berlalu, dan matahari terus bersinar di langit desa. Dengan penuh kesadaran akan pelajaran berharga dari kisah Kiai Barsisa, mereka melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik, diiringi oleh harapan dan tekad untuk menjaga kebenaran dan integritas setiap langkah mereka. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.